Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pada kali ini Bapak akan melanjutkan pertemuan kita mengenai listrik statis, yaitu bagian ketiga, yaitu kapasitor. Pengertian dari kapasitor. Kapasitor adalah alat atau komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu. Pada prinsipnya, sebuah kapasitor terdiri atas dua konduktor logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat. Isolator penyekat ini sering disebut dengan bahan dielektrik. Nah, simbol dari kapasitor adalah seperti ini. Ini simbol kapasitor. Secara sederhana, kapasitor dibentuk dari dua keping disusun sejajar dengan meletakkan bahan dielektrik di antara keduanya. Nah, ini plat A, plat B. Plat A ini buatan positif, sedangkan plat B buatan negatif. Kegunaan dari kapasitor. Kegunaan kapasitor diantaranya adalah untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Kemudian berikutnya rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil. Ini adalah kegunaan dari kapasitor. Dan ketiga, untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Jadi untuk mencari gelombang radio itu adalah menggunakan kapasitor yang namanya kapasitor variabel, dan banyak lagi yang lain ya. Kemudian kapasitas kapasitor. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitansi yang lambangnya C. Secara matematis didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V. Nah, di mana Q adalah muatan yang tersimpan, satuannya kolom; V adalah beda potensial, satuannya volt; C adalah kapasitas, satuannya kolom per volt atau farad; atau F. Nah, ini adalah nama Faraday ya, jadi abadikan nama Faraday, Michael Faraday. Kapasitor keping sejajar ya. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kedua keping kapasitor dihubungkan dengan baterai. Baterai akan memberikan muatan positif pada keping pertama dan muatan negatif pada keping kedua. Dalam celah antara kedua keping akan timbul medan listrik ya. Di sini timbul medan listrik ya. Kemudian kapasitor keping sejajar. Bila di antara kedua keping kapasitor tidak ada bahan penyekat atau bahan penyekat berupa udara, maka besar kapasitas kapasitor adalah, jadi kalau bahan penyekatnya udara, kapasitas kapasitornya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, di mana C adalah kapasitas kapasitor keping sejajar, satuannya farad; epsilon 0 adalah permitivitas hampa atau udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat Newton min 1 meter pangkat min 2. A adalah luas tiap keping dalam satuan meter pangkat 2. D adalah jarak pisah kedua keping tersebut, satuannya meter. Nah, bila di antara kedua keping kapasitor disisipkan dengan bahan dielektrik yang memiliki permitivitas relatif epsilon R, maka besar kapasitas kapasitor adalah C sama dengan epsilon 0 A per D, atau C sama dengan epsilon R kali epsilon 0 A per D.
atau C sama dengan epsilon R kali C0. Nah, di mana epsilon R adalah permitivitas relatif, C0 adalah kapasitas kapasitor tanpa bahan dielektrik. Kemudian contoh soal, kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 10 cm/2 dan terpisah pada jarak 8,85 mm. Bila di antara keping diisi bahan dengan permitivitas relatif 400, berapakah kapasitasnya? Pembahasannya: A sama dengan 10 cm/2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2 atau 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Kemudian D 8,85 mm sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian epsilon R 400, ditanya C. Jawab ya. C sama dengan epsilon A per D, atau epsilon itu epsilon R epsilon 0 A per D, sehingga C sama dengan 400 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi D 8,85 kali 10 pangkat min 3. Ini habis coret, sehingga C adalah 4 kali 10 pangkat min 10 farad. Nah, ini C nya ya. Kemudian kita masuk hubungan kapasitor. Hubungan kapasitor ini bisa dengan seri, bisa paralel, atau bisa gabungan. Sekarang kita mulai dengan hubungan seri. Nah, seperti ini C1, C2, C3. Ini adalah hubungan seri ya. Nah, dimana kapasitas kapasitor seri adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama. Jadi muatan yang ada di C1, C2, C3 adalah sama ya. Sama dengan muatan yang mengalir di sini. Q sama dengan Q1, Q2, Q3. Di mana Q adalah muatan, satuannya kolom, V beda potensial, satuannya volt, C adalah kapasitas kapasitor, kolom per volt atau farad. Kemudian hubungan paralel ya. Ini C1, C2, C3 ini adalah hubungan paralel. Nah, di mana kapasitas kapasitor paralel adalah CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah sama. Tegangan di sini C1, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ini ya, V gabungan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, di mana Q adalah muatan, satuannya kolom, V adalah beta potensial, satuannya volt, C adalah kapasitas, satuannya kolom per volt atau farad. Nah, ini contoh soal, tentukan besar muatan dan beda potensial pada masing-masing kapasitor berikut ya. Ini dihubungkan paralel, kemudian seri dengan ini. Pembahasannya, jadi di sini kita cari C paralel dulu ya. CP sama dengan C2 ditambah C3 sama dengan 8 tambah 12 sama dengan 20 mikrofarad. Kemudian paralel dengan ini seri, berarti 1 per CS sama dengan 1 per
C1 tambah 1 per CP sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 20 sama dengan 2 per 20. Berarti CS itu sama dengan C total sama dengan 10 mikrofarad. Kemudian kita cari Q sama dengan CT kali V. CT adalah 10 kali 10 min 6 kali V nya 100, jadi sama dengan 10 pangkat min 3 kolom. Nah, ini adalah sama dengan Q1 ya. Kemudian kita cari V ya, V paralel, tegangan paralel. VP itu sama dengan V2 sama dengan V3 atau sama dengan Q per CP. Q nya adalah 10 pangkat min 3, CP nya CP adalah 10 kali 10 min 3 min 6 ya, min 6 ya. Maksudnya 20 nih, 20 CP nya 20, jadi sama dengan 1000 bagi 20 berarti 50 volt. Jadi VP sebenarnya V2 V3, jadi V2 V3 itu 50 volt. Nah, sehingga kita bisa cari Q-nya, Q2 sama dengan Q2 yang muatan yang di Q2 sama dengan C2 kali VP ya, sama dengan C2 8 kali 10 min 6 dikali 50 sama dengan 50 volt ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 ya, 4 atau 0,4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Kemudian Q3 sama dengan C3 kali VP sama dengan 12 kali 10 min 6 kali 50. Nah, ini hasilnya adalah 0,6 kali 10 pangkat min 3 kolom. Nah, jadi di sini bisa lihat Q1 sama dengan Q sama dengan 10 pangkat sama dengan 10 pangkat min 3 kolom ya. Dan Q2 sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 3, sedangkan Q3 sama dengan 0,6 ya kali 10 pangkat min 3 kolom. Sedangkan V nya ini V nya V2 Q3 sama ya. V1 nya sama dengan 50 volt ya. Jadi V1 50 volt, V2 50, V3 50 volt. Dengan energi kapasitor sesuai dengan fungsinya, maka kapasitor yang mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Persamaannya yaitu W sama dengan setengah CP kuadrat atau sama dengan setengah Q kuadrat per C, di mana W adalah energi kapasitor, satuannya joule, V adalah beda potensial, satuannya volt, Q adalah muatan kapasitor, C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Contoh soal, berapakah energi yang tersimpan
pada rangkaian kapasitor bila dipasang pada sumber 100 volt. Nah, di sini kapasitornya ada 3, yaitu C2 dan C3 paralel, kemudian di seri dengan C1. Sekarang kita cari dulu CP nya. CP sama dengan C2 ditambah C3 sama dengan 20 ditambah 40 dengan 60 mikrofarad. Berarti CS nya seper CS sama dengan seper C1 tambah seper CP sama dengan seper 60 tambah seper 60 sama dengan 2/60. Jadi CS sama dengan CT sama dengan 30. Nah, sehingga energi W sama dengan setengah CT kali V kuadrat, setengah kali 30 kali 10 pangkat 6 kali V kuadrat 100 pangkat 2, sehingga W sama dengan setengah 1,5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,15 Joule.